Baik, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferdinandus Irwin Masaubat, NPM 12160047. Saya mahasiswa Universitas Timur, program studi agribisnis. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen dari mata kuliah perdagangan internasional tentang teori Hackers-Ohlin. Ya, langsung saja kita membahas teori dari Hackers-Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan kooperatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam faktor produksi. Basis dari keunggulan kooperatif adalah faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Sebagai contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih dari negara A. Asumsi dasar teori Hackers-Ohlin yaitu yang pertama, two countries, home and foreign. Yang kedua, two goods. Yang ketiga, two resource, labor and capital. The Hackers-Ohlin assumptions governments. Yang pertama, pemerintah tidak mencampuri urusan ekonomi. Yang kedua, meskipun ada perdagangan barang antar jasa, tidak ada perpindahan sumber daya. Contohnya labor. Yang berikut tadi yang pertama the Hackers-Ohlin assumptions government, sekarang yang kedua itu the Hackers-Ohlin assumptions teknologi. Yang untuk teknologi ini yang pertama, pengetahuan teknologi antara kedua negara diasumsikan sama. Yang kedua, barang dan jasa diproduksi dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi constant return to skill. Jadi jika produser sebuah komoditi memiliki jumlah sumber daya yang meningkat 2 kali lipat, maka jumlah produksinya juga naik 2 kali lipat. Ya, jadi untuk teori Hackers-Ohlin ini dia menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama, kurva yang pertama itu ISO count, dan kurva yang kedua itu ISO cost, dan kurva yang kedua itu untuk teori Hackers-Ohlin ini dia menggunakan dua kurva. Kurva yang pertama itu ISO cost dan kurva yang kedua itu ISO count. Untuk kurva yang pertama atau kurva ISO cost itu dia menjelaskan bahwa berbagai kombinasi dua faktor produksi yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Yang berikut kurva yang kedua itu kurva ISO Kuan. Kurva ISO Kuan itu menjelaskan bahwa kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Atau titik optimal, yaitu titik persinggungan antara kurva ISO cost dan ISO Kuan. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai teori
teori hackers Ohin. Sekian dan terima kasih.